Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai strategi manajemen dari maskapai Garuda Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Jafar Afriansa bersama rekan-rekan saya. Saya Febri Salsahat. Saya Rizal Fatih. Saya Bukaina Sari. Saya Salomia Pangira. Maskapai Garuda Indonesia merupakan maskapai yang sudah berdiri sejak tahun 1949. Maskapai ini merupakan sebagai simbol bangsa Indonesia yang berperan penting untuk menghubungkan antara berbagai wilayah Indonesia serta menghubungkan Indonesia dengan berbagai negara di internasional. Melalui pelayanan yang mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan keramahan khas Indonesia, Garuda Indonesia terus berinovasi untuk mengembangkan pengalaman terbang yang terbaik bagi para penumpangnya. Dalam operasionalnya juga, perusahaan ini berkomitmen untuk berkontribusi dalam kemajuan pariwisata dan perekonomian nasional. Terkait visi misi dari Maskapai Garuda Indonesia, yang pertama, visi dari Maskapai Garuda menjadi grup afisiasi yang berkelanjutan yang dapat menghubungkan Indonesia dan seluruh dunia dengan menyajikan keramahan khas Indonesia dalam setiap layanannya. Ya baik. Apa sih Mbak? Yang pertama adalah Maskapai Garuda Indonesia menghubungkan Indonesia dengan dunia melalui layanan penerbangan yang aman, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, menjalankan bisnis afisiasi yang berkelanjutan dengan komitmen pada pengurangan emisi, efisiensi energi, dan penerapan teknologi serta ramah lingkungan. Selanjutnya ada tujuan strategis jangka pendek. Ada beberapa poin-poin, diantaranya yaitu mengurangi emisi dan limbah operasional. Lalu ada digitalisasi proses. Dan selanjutnya ada pemetaan kompetensi dan pelatihan dasar. Selanjutnya ada tujuan strategis jangka menengah. Yaitu yang pertama ada mengimplementasikan Safety Management System 4.0 berbasis teknologi digital. Menerapkan sistem pelaporan keberlanjutan, menerapkan data analis, dan otomatisasi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Lalu tujuan strategis jangka panjang, yaitu yang pertama ada menjadi ikon layanan khas Indonesia berkelas dunia, mendukung SDM unggul dengan budaya kerja kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pelayanan prima. Menjadi maskapai dengan rekam jejak, keselamatan terbaik, dan sertifikasi internasional. Mewujudkan ekosistem digital terintegrasi dan Smart Operations Center untuk seluruh grup aviasi. Falsafah perusahaan Garuda Indonesia. Yang pertama adalah senyum dan kenyamanan Indonesia, di mana pelayanan yang diberikan oleh awak dan staf dari Garuda Indonesia ini selalu mencerminkan keramahan dan kesopanan yang diberikan kepada penumpang yang menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Yang kedua adalah sentuhan budaya Nusantara. Budaya lokal selalu tercerminkan dalam setiap layanan dan identitas dari Garuda Indonesia. Yang ketiga adalah keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan dan kenyamanan selalu menjadi prioritas utama bagi Garuda Indonesia. Yang keempat adalah layanan kelas dunia. Pelayanan yang diberikan oleh Garuda Indonesia sudah berstandar internasional. Falsafah yang terakhir adalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, di mana Garuda Indonesia selalu berkomitmen kepada lingkungan dan masyarakat. Sasaran operasional dari Garuda Indonesia ini berfokus pada pertumbuhan pendapatan, efisiensi biaya, menambahkan rute dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan pelayanan dengan memberikan pelatihan kepada para karyawan, digitalisasi bisnis utama, penurunan konsumsi bahan bakar, dan juga zero accident dan zero fatality. Yang selanjutnya adalah analisis pers. Yang pertama adalah politik. Regulasi penerbangan itu sangat ketat dan kebijakan pemerintahan sangat mempengaruhi kinerja operasional bagi Garuda Indonesia. Yang kedua adalah ekonomi. Fluktuasi kurs dan harga aftur mempengaruhi biaya. Tapi pertumbuhan ekonomi ini menjadi peluang yang besar untuk Garuda Indonesia. Yang selanjutnya adalah sosial. Mobilitas masyarakat meningkat, wisata berkembang, dan kesadaran terhadap layanan premium semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah teknologi. Pemanfaatan pesawat hemat bahan bakar dan digitalisasi layanan meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Pada kali ini saya akan menjelaskan analisis hypothesis pada Garuda Indonesia untuk melihat seberapa kuat tekanan persaingan di industri penerbangan. Pertama, ancaman pendatang baru tergolong rendah. Industri penerbangan membutuhkan modal yang sangat besar, regulasi yang ketat, serta jaringan operasional yang luas. Hal ini membuat maskapai baru sulit masuk, namun ancaman tetap ada dari maskapai low cost carrier yang lebih fleksibel dan agresif dalam harga. Kedua, kekuatan pemasok berada pada level tinggi. Garuda sangat bergantung pada pemasok utama seperti Boeing dan Airbus, serta penyedia bahan bakar dan suku cadang. Kondisi ini membuat posisi Garuda relatif lemah dan berdampak langsung pada tingginya biaya operasional.
Yang ketiga, kekuatan pembeli juga tinggi. Penumpang memiliki banyak pilihan maskapai, baik nasional maupun internasional, dan sangat sensitif terhadap harga. Akibatnya, Garuda dituntut untuk terus menjaga kualitas layanan sekaligus menetapkan harga yang kompetitif. Yang keempat, ancaman produk substitusi cukup signifikan, terutama untuk rute domestik jarak pendek. Alternatif seperti kereta cepat dan transportasi darat lainnya dapat menekan permintaan penerbangan. Dan yang kelima, yaitu persaingan antar perusahaan yang sangat ketat. Garuda bersaing langsung dengan maskapai seperti Lion Air, Batik Air, AirAsia, dan Citylink. Persaingan ini menuntut efisiensi biaya, inovasi layanan, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya, analisis SWOT Garuda Indonesia untuk melihat kondisi internal dan eksternal perusahaan. Dari sisi strength, Garuda dikenal sebagai maskapai yang aman dan terpercaya dengan citra layanan premium. Garuda juga memiliki jaringan rute internasional luas, layanan digital yang cukup baik, serta awak dan karyawan dengan kompetensi tinggi. Namun terdapat beberapa weakness, terutama harga tiket yang relatif lebih mahal dibanding pesaing. Selain itu, fleksibilitas promo masih terbatas. Proses birokrasi internal cenderung lambat, kinerja keuangan belum stabil, serta pemanfaatan pesawat dan rute yang belum optimal. Untuk opportunities, pertumbuhan pariwisata Indonesia dan meningkatnya kelas menengah membuka peluang bagi layanan penerbangan premium. Dukungan pemerintah, perkembangan teknologi digital, serta peningkatan pemerintahan penerbangan internasional pasca pandemi juga menjadi peluang bagi Garuda. Sementara itu, threats utama berasal dari persaingan maskapai berbiaya rendah, kenaikan harga bahan bakar, sensitivitas penumpang terhadap harga, kondisi ekonomi global yang tidak stabil, serta semakin ketatnya regulasi dan munculnya alternatif transportasi lainnya. Berdasarkan analisis SWOT yang telah kami lakukan, selanjutnya kami melakukan penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak terkait, di mana hasil kuesioner yang kami lakukan yaitu bisa kalian lihat bahwa pihak eksternal itu atau OT memiliki jumlah atau hasil yaitu 8,442, sedangkan dari faktor internal itu menunjukkan hasil 8,191, di mana hal ini menunjukkan bahwa maskapai Garuda Indonesia memiliki faktor eksternal yang lebih besar dibandingkan dari faktor internal Garuda Indonesia. Nah, selanjutnya bisa kita lihat bahwa hasil ini menunjukkan weakness atau kelemahan dari Garuda Indonesia ini lebih kecil dibandingkan dari kekuatan Garuda Indonesia. Dan ancaman dari Garuda Indonesia juga lebih besar dibanding dari peluang dari Garuda Indonesia itu sendiri, yang mengakibatkan bahwa pada posisi kuadran SWOT ini bahwa Garuda Indonesia berada pada kuadran keempat. Hal ini menandakan bahwa adanya hambatan baik dalam internal maupun eksternal dari maskapai Garuda Indonesia, sehingga strategi yang perlu dilakukan oleh maskapai Garuda Indonesia yaitu strategi bertahan atau defensif. Selanjutnya, berdasarkan analisis SWOT yang telah kita bahas tadi, bahwa nilai faktor eksternal dari Garuda Indonesia itu lebih besar daripada faktor internalnya. Oleh sebab itu, kami menggunakan strategi atau opportunity tree, di mana kita memanfaatkan peluang dari pasar dan menurunkan atau mengurangi ancaman. Yang pertama yaitu strateginya, yaitu strategi branding pariwisata premium. Selanjutnya, strategi pengembangan pendapatan global. Yang ketiga, ada strategi ekspansi kelas menengah premium. Yang keempat, ada strategi pemulihan bisnis yang didukung pemerintah. Yang kelima, ada strategi layanan green premium. Dan yang terakhir yaitu ada strategi efisiensi berbasis teknologi, di mana strategi ini menggunakan teknologi digital dan ramah lingkungan untuk menghemat bahan bakar serta meminimalkan dampak aturan dari lingkungan. Oke, seperti yang kita bahas tadi pada kuadran SWOT, bahwa posisi Garuda ini berada pada kuadran keempat, di mana pada posisi weakness, threat atau kelemahan dan ancaman, di mana kita menggunakan strategi defensif atau bertahan. Yang pertama yaitu strategi penetapan harga adaptif dan dinamis. Yang kedua ada strategi pemulihan kredibilitas finansial. Yang ketiga ada strategi optimasi rute. Yang keempat ada strategi optimalisasi utilitas pesawat. Yang kelima ada strategi fleksibilitas promosi taktis dan inventaris. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu ada strategi digitalisasi birokrasi operasional. Baik, berdasarkan strategi yang kita rumuskan tadi yaitu dari faktor eksternal serta dari kuadran, kita merumuskan dengan strategi inti yaitu OT dan WT, di mana strategi yang pertama yaitu strategi penguatan pendapatan falas dan efisiensi operasional. Yang kedua ada strategi dominasi pasar melalui harga dinamis atau bisa dibilang affordable luxury. Yang ketiga yaitu ada strategi efisiensi armada dan keunggulan ramah lingkungan. Strategi yang keempat yaitu ada strategi digital
loyalty dan retensi pelanggan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada strategi sinergi negara dan ketahanan. Selanjutnya adalah market close-nya, di mana setelah melakukan kuesioner, didapatkan bahwa hasil dari WT ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga strategi yang digunakan adalah strategi WT minim ini, di mana taktik yang dirancang mengurangi kelemahan internal yang dimiliki perusahaan sekaligus menghindari ancaman dari eksternal. Pada market close ini ada strategi SO maksi-maksi, strategi BO maksi-mini, strategi ST mini-maksi, dan strategi WT, di mana strategi WT ini adalah strategi yang kita gunakan, yaitu strategi WT mini-mini yang fokusnya itu untuk menetapkan harga yang adaptif, melakukan pemulihan kredibilitas finansial, juga melakukan pengalihan rute yang merugi ke rute yang tidak dapat dilewati oleh transportasi yang lainnya. 3. Kapabilitas dari maskapai Garuda Indonesia. Yang pertama itu ada kekuatan sumber daya, yang dimana strength, citra, dan reputasi. Maskapai ini memiliki reputasi yang terpercaya dan memiliki citra premium di kelas dunia. Lalu, dari SDM profesional, awak kabin dan karyawan memiliki kompetensi tinggi dengan budaya pelayanannya yang khas dengan keramahan Indonesia. Memiliki infrastruktur digital dengan memiliki layanan pemesanan dan check-in digital yang mudah digunakan. Selanjutnya, ada di kelemahan internal weakness, di mana kondisi keuangan dalam maskapai Garuda Indonesia ini belum stabil dan memiliki struktur biaya yang tinggi, menyebabkan harga tiket dari maskapai ini tuh fleksibel dan terlalu mahal untuk dijangkau oleh pelanggan. Lalu, birokrasi internal yang cenderung lambat dan hierarkis. Dari sisi sumber dayanya, kita juga memiliki aset yang sangat berharga dari merek atau brand dari maskapai Garuda yang bukan sekedar maskapai saja. Kita juga memiliki simbol kenyamanan, layanan premium di mata dunia. Kekuatan ini didukung dari sumber daya manusianya, awak kabin dan staf yang sudah terlatih dengan standar Indonesia, yang memberikan pengalaman yang tidak bisa ditiru oleh maskapai kelas menengah di bawah. Lalu, untuk kapabilitas digital, dalam hal ini kita sudah melangkah jauh dalam digitalisasi. PT Garuda Indonesia sudah mempunyai layanan mobile apps di mana kita tuh bisa memesan tiket, dan kita juga mempermudah untuk reservasi hingga bagasi yang akan menjadi fondasi penting dalam operasional modern. Untuk kelemahannya, di sini tantangan dari maskapai yang kita teliti, dari segi harga tiket itu sulit bersaing dengan maskapai LCC lainnya, yang birokrasi di maskapai Garuda Indonesia terkadang sangat kompleks yang membuat pihak manajemen itu lambat dalam merespon perubahan pasar secara cepat. Selanjutnya ada analisis McKinsey Surveillance Framework, yang dimana ada strategi Garuda Indonesia saat ini cenderung defensif, berfokus pada efisiensi operasional dan pembangkitan bisnis di tengah tekanan dari penerbangan. Yang kedua ada struktur organisasi Garuda Indonesia relatif kompleks dan hierarkis, sehingga berpotensi melambat pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini cenderung mendukung respon cepat terhadap ancaman nasional yang tinggi. Setelah yang ketiga ada sistem operasional dan keuangan masih menghadapi tantangan dalam efisiensi, digitalisasi, dan pengendalian biaya. Hal ini memperkuat posisi kelemahan internal sebagaimana tercermin pada skor SWOT, yaitu W lebih besar daripada X. Selanjutnya ada asset value. Garuda Indonesia menjunjung nilai keselamatan dan layanan premium, namun terdapat ketegangan antara nilai layanan berkualitas tinggi dengan tuntutan efisiensi biaya dalam kondisi persaingan yang ketat. Selanjutnya ada skills. Keterampilan utama organisasi masih kuat pada aspek operasional, namun relatif lemah pada manajemen biaya, transformasi digital, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada staff. Komposisi dan jumlah SDM dan sebenarnya selaras dengan kebutuhan efisiensi dan tuntutan kompetensi. Di industri penerbangan, pembelian SDM menjadi salah satu faktor kelemahan internal. Dan yang terakhir ada style. Gaya pemimpinan cenderung bersifat reaktif dan berorientasi pada pengendalian risiko jangka pendek. Hal ini kurang mendorong inovasi dan memperbaikkan struktur yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya mengenai bahkan consulting group atau BCG, di mana
hal ini digunakan untuk merancang suatu strategi untuk merumuskan menghindari suatu masalah dari Garuda Indonesia. Nah, bisa dilihat bahwa Garuda Indonesia ini berada pada posisi question marks, di mana pertumbuhan industri penerbangan Indonesia pada saat ini sedang dalam fase pemulihan kuat pasca pandemi. Nah, pendapatan usaha Garuda Indonesia ini tumbuh sebesar 18,27% pada semester 1 tahun 2024 dan jumlah penumpang tumbuh 27,40%, di mana secara industri jumlah penumpang domestik juga tercatat naik signifikan. Dan tetapi dengan adanya pertumbuhan ini, Garuda memiliki ancaman dari persamaan atau dari sisi, sehingga menyatakan bahwa Garuda Indonesia berada di posisi question marks. Balance scorecard. Dari segi perspektif keuangan, tujuan strategisnya itu untuk meningkatkan profitabilitas, menekan biaya operasional, dan memperbaiki kondisi keuangan. Dari sektor indikator kinerjanya, itu ada revenue, operating margin, dan arus kas. Target kinerjanya itu ada pertumbuhan pendapatan tahunan, margin operasional positif, dan contoh implementasinya mengefisienkan penggunaan bahan bakar, optimalisasi rute penerbangan, dan pengendalian biaya operasional. Lalu dari perspektif pelanggan, tujuan strategisnya meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat loyalitas pelanggan, menjaga citra full service airline, peningkatan kualitas layanan kabin, ketepatan waktu penerbangan, dan program loyalty Garuda Miles. Dari indikator kinerjanya itu customer satisfaction index, on time performance, jumlah keluhan pelanggan, jumlah anggota Garuda Miles. Target kinerjanya yaitu ada kepuasan, loyalitas pelanggan meningkat, dan contoh implementasinya itu peningkatan kualitas layanan kabin, ketepatan waktu penerbangan, program loyalitas Garuda Miles. Dari perspektif proses bisnis internal, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kedamaian. Gua nggak lihat Selanjutnya dari perspektif proses bisnis internal, tujuan strategisnya yaitu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga keselamatan pelanggan dan penerbangan, meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya dari perspektif proses bisnis internal, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional, menjaga keselamatan penerbangan, dan meningkatkan kualitas layanan. Lalu, indikatornya tingkat keterlambatan penerbangan mengurang, safety record, dan waktu perawatan pesawat. Selanjutnya target dari operasi bisnis itu yang pertama ada operasional efisien, keselamatan terjaga. Contoh implementasinya standar keselamatan penerbangan. Selanjutnya ada contoh implementasinya. Yang pertama ada standar keselamatan penerbangan, perbaikan sistem operasional, optimalisasi ground handling. Lalu yang terakhir, dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi SDM, mengembangkan budaya kerja profesional, dan pemanfaatan teknologi digital. Lalu indikator kinerjanya, yang pertama ada jam pelayanan karyawan, tingkat kepuasan karyawan, produktivitas karyawan, dan inovasi layanan. Target kinerjanya itu ada SDM kompeten dan adaptif terhadap teknologi. Contoh implementasinya, pelatihan awak kabin dan pilot, digitalisasi layanan atau mobile apps, pengembangan budaya pelayanan. Posisi saat ini BCG berada di kuadran question mark. Strategi utama, menerapkan build strategy. Penerbangan ternyaman dengan layanan eksklusif. Pilih kursi yang mana saja sebelum keberangkatan. Duduk di sini
Di sini atau di sini? Bisa! Lebih nyaman lagi, upgrade layanan secara instan. Tinggal periksa eligibilitas melalui aplikasi Fly Garuda. Kenyamanan perjalanan bisa dirasakan dari atas langit hingga ke darat. Langsung